datang memeriahkan ini semua, betul. Walaupun matanya tak lagi menengok Ustaz Somad karena heboh oleh kamera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang pertama akidah, Jumat yang kedua fikih, Jumat yang ketiga akhlak, Jumat yang keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan supaya jangan sampai dilaknat Allah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa gitu? Karena nggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada nggak pernah baca sama sekali. Betul? Yang betul-betul mau betulkan bacaan, datang ke guru mengaji. Ada guru mengaji kita di Masjid Sabilul Huda? Ada. Dari maghrib ke isya ada mengajian anak? Nah, mulai ragu. Kalau tidak ada anak-anak mengaji di Sabilul Huda, panggil adik-adik mahasiswa yang baru saja tamat kuliah di Jambi, iuran untuk membayarkan gajinya. Mungkin dia mau nikah, mungkin dia mau minang anak gadis, bukakan sekolah. Ini tanah lapang bisa untuk buat kelas. Ada MDA, sore dia mengajar MDA, malam dia mengajar mengaji dari maghrib ke isya. Alif 2 di ta'an, alif 2 di bawain, alif 2 di depan on, an, in, on. Alif dia ta, alif di bawah ya, alif depan u, a, i, u. Yang ketawa berarti udah tua. Karena orang sekarang mengaji tidak pakai itu. Mengaji sekarang pakai ikro, a, a, bataba, batata, batasa, basaba. Betul, betul, betul. Masih teringat waktu kecil belajar mengaji pergi ke surau jam 6 sore pakai obor karena belum ada PLN listrik masuk desa. Sore-sore sudah bawa obor pakai minyak, lari-lari pakai sarung, membawa ikra, membawa alif bata. Lalu sampai ke surau mengaji, balik dari mengaji kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Datang emak membawakan rotan ke guru mengaji. Ai ustad, ai tuan guru, ai buya, tolong ajarkan anakku alif bata. Guru alif bata yang mengajar Abdul Somad 40 tahun yang lalu, itulah yang dapatkan aliran pahala. Dimanapun Ustaz Somad ceramah sampai ke Teluk Nilau, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jangan sepelekan guru mengaji, jangan remehkan guru mengaji. Bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir mengajar anak mengaji? Kapan anak bisa membaca Quran? Masukkan anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad libur tablik akbar. Setuju? Buat tablik akbar malam Ahad, malam Minggu. Setuju? Setuju aja. Kenapa dibuat malam Ahad? Supaya anak muda jangan pacaran. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Insya Allah kalau sudah ikut biker subuhan tak ada bonceng cewek-cewek. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembung masuk angin. Kalau pacaran yang rugi itu laki-laki apa perempuan? Kalau hamil di luar nikah yang malu laki-laki apa perempuan? Kalau mengandung perutnya besar yang ditengok orang laki-laki apa perempuan? Muntah-muntah, penciuman busuk bau, yang merasakan ngidam laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, menjerit meregang nyawa, mati jadi resikonya, laki-laki apa perempuan? Pacaran yang mau dibonceng laki-laki apa perempuan? Gatal. Udah dikasih tahu resikonya, mau juga lagi dibonceng. Jaga harkat martabatmu sebagai perempuan. Hai laki-laki, emakmu perempuan, ada yang dilahirkan bencong. Adikmu perempuan, kakakmu perempuan, anakmu perempuan. Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu dibonceng orang? Bagaimana nanti kalau anak perempuanmu disia-siakan orang? Mau anak perempuannya disia-siakan orang? Maka yang sudah pacaran-pacaran di masa-masa yang lalu, penuh playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Playboy cap gayung, cedok sini, cedok sana, cedok sana. Inilah masanya bertaubat. Semua yang pacaran-pacaran, ini doa makbul lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, hampir 4.000 orang. Doa ini makbul. Semua yang pacaran putus.
disaksikan oleh para malaikat yang hadir di majelis ilmu. Semua yang pacaran putus, berubah menjadi pernikahan yang suci. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Yang capek-capek, yang pusing-pusing, yang lelah-lelah, jangan khawatir, ambulan sudah siap di sana. Masya Allah tabarakallah, ini panitia luar biasa siap. Masya Allah tabarakallah. Anak-anak muda yang tak bisa duduk, yang tak bisa berdiri, naik mereka tak ke rumah siapa, awas jatuh. Hai guys, Masya Allah, mereka angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian anak-anak dari maghrib ke isya siap antar anak ke Masjid Sabilul Huda. Pengajian ibu-ibu sore Jumat ba'da asar siap baca Yasin habis itu pengajian. Pengajian bapak-bapaknya juga jangan sampai tidak ngaji. Ini banyak ibu-ibu kalau permisi, Bang, aku mau ngaji. Sama siapa? Sama Ustaz Somad. Silakan ikut pengajian. Abang nggak ikut, abang mau main kaplik sebentar. Di rumah juga nonton pengajian, siapkan paket 4 giga. Yang selama ini ragu, ini Ustaz Abdul Somad ini ada tak di alam nyata? Ini dia aslinya. Ada Ustaz Abdul Somad ini apa tak ada? Selama ustadznya ada, walaupun ditonton di YouTube, walaupun ditonton di TV kabel, maka tetap dapat pahala. Yang penting ustadznya ada. Memangnya ada di YouTube orangnya tak ada? Ada. Saya sudah ke Kuala Lumpur, ke Malaysia bolak-balik, tak jumpa Upin Ipin. Saya yakin dan percaya ini jamaah ini semuanya hadir ini mau memastikan apakah Ustaz Somad ini ada atau tak ada. Tadi di depan saya katakan kita mesti jaga ukhuwah. Sekarang saya sampaikan bagaimana cara menjaga ukhuwah. Dengan sholat berjamaah ke masjid, dengan buat pengajian maghrib, subuh, asar, isya, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, semuanya siap buat pengajian. Ustadz, kiai, guru mengaji datangkan kemari. Jangan sampai kita putus regenerasi. Jangan sampai tidak ada yang siap jadi ulama. Masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, yang ragu-ragu, masukkan Pak. Dengan anak masuk pesantren selamat dari narkoba, amin. Dengan anak masuk pesantren selamat anak dari zina, amin. Daftarkan ke pesantren Darul Ihsan, daftarkan ke pesantren Kumpe Darut Tauhid. Yang punya tanah, wakafkan untuk pondok pesantren. Siap mewakafkan tanah untuk pesantren? Insya Allah. Punya tanah luas sejauh mata memandang, punya kebun sawit, punya kebun kelapa, punya kebun pinang. Kenapa Ustaz sebut kelapa dan pinang? Itu yang nampak kedua batang. Ada orang mati bawa pinang, ada orang mati bawa kelapa, ada orang mati bawa brondol, ada orang mati bawa kartu kredit. Yang dibawa hanya amal soleh, bukan somat. Aku mana mau ikut sama kalian? Kalian pun tak mau ikut sama aku. Kau hidup, aku mati. Itulah makna sehidup. Jangan bapak kegeeran. Ini biniku ini mau ikut kalau aku mati. Bu, jawab dengan jujur. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Sangat jujur, mantap. Biar mereka ini sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau
disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu di Teluk Nilau masih ada grup nasid? Masih ada? Grup nasid teruskan, jangan sampai tak ada nasid untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ibu jangan ketawa menengok keyboard tunggal. Nanti anak menantu nikah pesta walimah, tiba-tiba penyanyinya menyanyikan lagu pentasnya tinggi. Suami ibu menonton, dia ingin ibu macam penyanyi dangdut. Menengok penyanyi dangdut, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Tapi kalau ibu-ibu pakai grup nasyid, lagunya mengingatkan tentang Allah, lagunya mengingatkan Rasulullah, lagunya mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupkan ini semua untuk menjaga persatuan. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin di Teluk Nilau? Malam apa? Alhamdulillah, untung tak dibilangnya malam Sabtu. Malam Jumat. Kalau ada orang yang membid'ahkan baca Yasin, membid'ahkan tahlil, membid'ahkan semua maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu hanya sarana untuk menjaga persatuan, bodoh. Ibadah kita udah cukup, sholat cuma 5, tidak ditambah jadi 7. Serajin-rajinnya orang Islam, tak ada menambah sholat maghrib jadi 5. Yang ditambah itu adalah momen pertemuan persatuan kita supaya lebih sering bersama memikirkan umat ke depan, bagaimana anak-anak kita ini supaya selamat dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamat insyaallah dunia akhirat. Mohon maaf Tuan Guru, mau izin ke belakang. Mohon maaf Pak Kapolres, mau izin ke belakang. Nah, menjumpai jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah jamaah yang dari tadi menengok tengkuk Ustadz aja. Untunglah ada orang yang berbaik hati, dibukanya lah tenda, dibuka baleho. Coba kalau tak dibuka nih dari tadi, maka bapak ibu di belakang nih macam mendengar sandiwara radio, babat tanah leluhur dan mak lampir. Akhirnya dibuka. Saya yakin ada yang berdoa dari tadi, ya Allah bukalah, 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 bukalah. Ini terkabul doa orang di belakang ini, masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Ustaz Somad tausiah, baru inilah ada orang duduk di atas atap. Awas jatuh Pak. Insya Allah, kalaupun jatuh tak apa-apa, ambulan sudah ready siap. Tadi di depan Ustaz Somad sudah mengingatkan bahwa kita jaga ukhuwah persatuan. Di sebelah kiri Ustaz Somad sudah katakan, jaga ukhuwah dengan sholat berjamaah, jaga ukhuwah dengan tetap wirid Yasin, jaga ukhuwah dengan majelis ilmu, jaga ukhuwah dengan mengantar anak ke masjid, jaga ukhuwah dengan tetap mengaji akidah, fikih dan akhlak. Momen yang terakhir supaya mereka di sana merasakan bagaimana rasanya menengok tengkuk Ustadz. Mereka dari tadi kan menengok wajah Ustadz kan, sekarang berbalik, kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Sabar ya Bu ya, begitulah rasanya di belakang pentas Bu. Sabar ya Pak ya. Ini luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Di momen yang terakhir ini, apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu hanya domba. Domba sudah dipotong Idul Adha. Ustaz Somad itu Ustaz radikal, betul? Betul pula. Ustaz Somad itu anti NKRI, merah pecinya, putih bajunya, merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Apakah orang Teluk Nilau ini cinta NKRI? Sepanjang jalan bendera merah putih, merah putih. Kenapa? Momen 17 Agustus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belanda itu pontang-panting pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden,
itu karena teriakan Allahu Akbar dari anak-anak pesantren, kiai dan alim ulama. Betul? Mereka meneriakkan jihad, Allahu Akbar, bunuh Belanda. Akhirnya Belanda lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang putang, habis semuanya. Yang tinggal satu, terong Belanda. Masya Allah. Di mana-mana saya tahu biasanya kameranya bisa dihitung 1, 2. Ini di Teluk Nilau nih kameranya semua menyala-nyala, sampai bingung satelit di atas mana yang mau kami salurkan ini. Inilah orang yang masuk surga sama handphonenya sekalian. Punya handphone manfaatkan, jangan sebarkan hoax, jangan sebar berita bohong, jangan mau termakan isu. Ingat undang-undang ITE, bisa masuk penjara. Sebarkan dakwah, ceramah, tausiah Ustadz Abdul Somad, potong yang baik-baik, jangan potongan fitnah, karena itu akan merusak persatuan kita. Orang tidak senang kalau negara ini kuat, betul? Orang mau merusak kita. Dulu Belanda bisa menjajah kita, Jepang bisa menjajah kita, bukan karena kita lemah, tapi karena kita mau diadu domba. Yang sudah pakai jilbab panjang jangan mengejek jilbab pendek, yang sudah pakai jilbab jangan mengejek yang pakai cadar, karena cadar juga ajaran Islam. Diejek orang bercadar bertahun-tahun, mereka diam, mereka tak melawan. Akhirnya datang Covid, laki-laki pun bercadar. Cadar ajaran Islam, jilbab ajaran Islam. Yang sudah pakai jubah jangan ejek yang pakai celana, karena celana juga baik menutup aurat. Kenapa Ustaz Somad tidak pakai kain? Kenapa Ustaz Somad tidak pakai sarung? Karena kalau pakai sarung aku takut dikejar jamaah lari pontang-panting, tanggal kain sarung. Tapi kalau di rumah sholat berjamaah, di pesantren subuh tadi tetap pakai kain sarung bersama dengan santri, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Tapi ada namanya adat istiadat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan sampai melanggar adat istiadat. Seandainya saya datang ke Teluk Nilau pakai helm, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Hai guys, are you ready to rock? Siap semuanya? Apakah saya salah? Tidak salah menutup aurat, tapi menurut adat istiadat, nenek-nenek, datuk-datuk yang menengok mulai berbisik, ini ustadz apa pembalap? Ini nampaknya pembalap, pemuda berbadan gelap. Jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap jangan diadu domba. Apapun berita yang datang, yakinkan benar-benar. Ceramah Ustaz Abdul Somad yang dipotong-potong, ini kerja orang yang tak punya paket 2 giga, betul? Sudahlah otaknya pendek, pulsanya pun sedikit. Tapi kalau dia nonton acara full ceramah Abdul Somad, baru dia paham, oh ternyata begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain, para habaib kita. Jangan mau jadi korban berita hoax, mesti cerdas, pikir dengan baik, pandang dengan baik, dengar dengan baik, renungkan dengan baik, berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan bimbingan. Tanya kepada alim ulama, tanya kepada para habaib. Jangan pikir sendiri, baca sendiri, terjemahkan sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi kita mesti cerdas. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita selalu di jalan yang lurus ini insyaallah. Tapi Ustadz balik ke Jambi kan jalannya belok-belok, bukan itu maksudnya. Lurus dalam keadaan benar, benar dalam keadaan lurus, tidak membelok ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia sempat tersilap, sempat tersalah, sempat mabuk, sempat zina, tidak ada jalan lain kecuali taubat, tapi pula toco. Bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat. Kalau tak juga sholat, nanti kita sholatkan sholat jenazah. Jangan diaminkan, nanti kalau dia mati betulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat, perbanyak solawat, perbanyak solawat, maka Nabi akan memberikan bimbingan. Karena solawat dari Teluk Nilau dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau khutbah Jumat khotibnya lupa baca sholawat, apakah khutbahnya sah? Tidak sah. Kalau ada orang berdoa tanpa mengucap sholawat, apakah doanya sampai? Tidak sampai. Kalau ada orang sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, langsung handphonenya berbunyi, halo, lupa mengucapkan sholawat, apakah sholatnya sah? Batal. Maka jangan lupa bersolawat sebanyak-banyaknya. Inna sholatakum, sholawat kalian dari Teluk Nilau dibawa ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nanti kita tidak hanya bersolawat dari Teluk Nilau, tapi langsung di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad akan berangkat umroh pada bulan Februari bersama Ustaz Dahrizal Dahlan, bersama Ustaz Ican. Maka bapak ibu yang mau ikut silakan, ongkos tanggung masing-masing. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu rezeki, belanja ke warung tetangga. Kalau mau beli kain tuh ke Nova Tekstil, alat-alat rumah tangga. Jangan belanja ke tempat-tempat yang membuat orang belum tentu bayar zakat, hanya orang cari kaya raya. Belanjalah ke tempat tetangga, kawan, sahabat, kerabat, jamaah yang kira-kira kalau duitnya banyak dia akan tolong pondok pesantren. Betul? Ini orang ini kalau belanja bukan main lagi menawarnya macam mau membunuh. Ini berapa harga kainnya semeter? 20.000, 3.000 ya. Kau ini mau menawar apa membunuh? Anaknya mau sekolah, betul? Suaminya bekerja tak cukup penghasilan, ibunya buka kios. Maka kita bangkitkan ekonomi umat. Insya Allah kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini saya tak tahu entah mana yang kaya, entah mana yang miskin, entah mana yang susah. Semuanya sama karena uang tak bisa diukur dari wajah. Kadang ada orang ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Ada orang nampaknya susah, gayanya macam mau mati, ditengok rekeningnya banyak, rupanya pura-pura susah biar tak dikutip zakat. Tapi di Teluk Linau, saya ngetes jamaah ini masih sadar atau? Di Teluk Nilau nih orangnya kaya-kaya semua. Yang rezeki masih tergantung di langit, turunkan ke Teluk Nilau. Yang rezeki masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Teluk Nilau. Yang masih jauh di tengah lautan, sampaikan kemari ya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah nanti punya rezeki banyak, yang punya mobil satu jadi mobil dua, yang punya rumah satu jadi punya rumah dua, yang punya kebun kelapa satu jadi kebun dua, yang punya bini satu jadi ilaha illallah. Tak ada aku menyebut macam itu, Bu. Aku sudah memancing aja tadi. Tapi memang bapak-bapak ini suka terpancing memang. Istrinya tetap ibu sampai ke surga insya Allah. Tengoklah bunyi amin, takutnya mereka diduakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, polisinya baik, tentaranya baik, DPR-nya baik, pemimpinnya baik, Indonesia akan tetap jadi baik. Tapi kalau sudah hancur lebur, bak kaca jatuh ke batu, nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur berkeping, cerita bubur juga lagi.
Betapa adilnya Ustaz Somad. Depan dapat, kiri dapat, kanan dapat. Ini rumah. Mohon maaf tuan-tuan guru, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah menjadi penghafal Quran. Kalau ada yang dililit hutang, dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum jumpa jodoh, dijumpakan dengan yang baik-baik. Yang bilang amin yang jomblo aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya mensyuting, awas kok balik. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera istrinya hamil. Tolonglah Pak Ustadz, aku sudah umur 40 tahun belum punya anak Pak Ustadz. Kenapa kau belum punya anak? Belum berbini. Ilaha illallah. Kadang menengok jomblo-jomblo ini khawatir awak pula yang silap sekali lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat. Betapa banyak kawan, tetangga, sahabat kita yang dulu sehat-sehat sekarang sudah meninggal mendahului kita. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Kenapa ibu masih hidup? Oh, saya rajin 4 sehat 5 sempurna Pak Ustadz. Ibu masih hidup, bapak masih hidup. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ditengok itu adalah amal. Yang gemuk akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kurus cacing tak terlalu bersemangat. Saya ini kalau mati kata cacing, masuk tulang kata dia. Jangan pedulikan cakap orang. Yang gemuk jangan terlalu pusing dengan gemuknya. Nanti diajak orang, disindir orang. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Saya kurus selalu disindir orang. Ustaz sehat kan? Ustaz sehat kan? Ustaz sehat kan? Kalau tak sehat tak sanggup ceramah lebih sejam nih. Yang penting sehat, yang penting beribadah, yang penting istiqamah. Kalau sudah istiqamah pasti husnul khatimah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kita cakapkan itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita waktu mati sakratul maut. Copot. Apa yang sering kita nyanyikan itulah nanti yang akan terakhir keluar dari mulut kita. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di Teluk Nilau, bersama di surga Jannatul Firdaus. Kalau ibu duluan mati, kami akan kirimkan doa. Kalau bapak duluan meninggal, kami bacakan Al-Fatihah. Kalau bapak ibu di Teluk Nilau dapat kabar Ustadz Somad meninggal di Pekanbaru, mau bapak ibu membacakan Allahumma ighfir lahu? Mau membacakan Yasin? Mau membacakan Al-Fatihah? Awas kalau tak kalian kirim, udah tangi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta kita kepada ayah kita, kepada emak kita, maka insya Allah sampai hari kiamat kita akan beramal soleh demi untuk kebaikan-kebaikannya. Cinta bapak ibu dengan Masjid Sabilul Huda, isi dengan sholat berjamaah. Cinta bapak ibu dengan Teluk Nilau, isi dengan perbuatan amal soleh. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.